Jadi jangan sampai gitu kalian beli di marketplace ataupun di toko-toko mana yang harganya ini dibikin miring, terus dengan iming-iming ini original. Mungkin bisa aja ori, tapi kan ada kemungkinan besar kalau itu KW-KW juga. Mengingat sepatu vulkanis ini gampang banget buat diduplikasi atau dibuat tiruannya, bro. Kompas, bro. Sepatu Kompas terkhusus buat artikel Tribunnya. Nilai utama daripada sepatu Kompas itu adalah kompasnya sendiri, bro. Desainnya clean, nggak terlalu rame, tapi juga nyaman buat dipakai harian. Karena bentar lagi sekolah bakal masuk, jadi pasti bakal butuh rekomendasi sepatu buat sekolah lagi. Karena sepatu yang kemarin udah terlalu buluk buat lu pakai. Jadi gue bakal kasih rekomendasi sepatu yang menurut gue worth it buat lu beli di harga 100-400 ribuan aja. Nggak lebih dari 500 ribu. Dan tepatnya gue bakal ngasih rekomendasi sepatu dari brand lokal yang pernah gue pakai, pernah tim Shoepolish pakai, dan pernah Bang Dimas bedah. Oke, kita check it out. Yang pertama gue bakal kasih rekomendasi adalah Patrobas. Karena biasanya gini, bro, anak sekolah itu pasti suka banget sama sepatu-sepatu yang modelannya ini kayak Converse gitu, kayak Vans. Jadi kita butuh sepatu yang punya material kanvas-kanvasan. Rekomendasi pertama ini adalah Patrobas Juggler. Kenapa Patrobas Juggler? Karena kita udah pernah bedah sepatunya, kita pernah pakai sepatunya, dan terakhir tuh kalau nggak salah Patrobas Juggler itu kolaborasi sama Persija, bro. Selain itu, dari segi material juga Patrobas Juggler ini cukup oke, karena kanvasnya ini nggak terlalu tebel, tapi dia kasih fleksibilitas dan cukup breathable juga. Selain itu, kalau kita ngomongin soal fitting, Patrobas Juggler ini terbilang lebar dan cocok lah buat kaki-kaki orang Indonesia. Dan kalau kita ngomongin soal kenyamanan, sebenarnya Patrobas Juggler ini beda lah sama kenyamanan yang dikasih sama Converse ataupun Vans yang feel-nya itu lebih kerasa kayak bakyak. Nah, si Patrobas Juggler ini dia udah ngasih padding di bagian collarnya yang cukup tebal. Terus dia juga punya teknologi insole yaitu Patrofoam, dan itu cukup tebal dan nggak bikin si sepatunya ini terlalu bakyak gitu, terlalu menapak ke tanah. Nah, ini bakal cocok buat anak-anak sekolah yang menurut gua butuh kegiatan yang banyak berdirinya gitu, banyak kegiatan yang jalan dan lain-lain sebagainya. Untuk harganya juga cukup masuk akal, yaitu 359.900. Selain itu juga colorway-nya cukup banyak, tapi buat anak sekolahan saran gua cari colorway black gum aja. Biar nggak terlalu eye catching buat guru-guru BK gitu. Dan Patrobas Juggler ini jadi salah satu sepatu kanvas yang gue rekomendasiin untuk anak sekolahan back to school. Jadi jangan sampai gitu kalian beli di marketplace ataupun di toko-toko mana yang harganya ini dibikin miring, terus dengan iming-iming ini original. Mungkin bisa aja ori, tapi kan ada kemungkinan besar kalau itu KW-KW juga. Mengingat sepatu vulkanis ini gampang banget buat diduplikasi atau dibuat tiruannya, bro. Rekomendasi yang kedua ini masih modelan-modelan kanvas gitu, yaitu FYC, bro. FYC Footwear ini beberapa artikelnya punya size yang cukup banyak, mulai dari size 38 sampai 46, dan size 42 itu bisa dipakai buat size 43, bro. Jadi FYC ini jadi salah satu sepatu vulkanis yang menurut kita itu punya sizing dan fitting yang lebar. Jadi buat warga yang kakinya ini cukup lebar, jadi nggak perlu khawatir lah sama FYC Footwear ini. Yang kita rekomendasiin ini adalah FYC Classic, bro. Ini harganya tuh harga diskon di websitenya 150.000. Gokil gak? Lo bisa dapetin sepatu yang konsepnya ini kayak Converse atau Vans, kanvas, sepatu skate, desainnya ya kayak skate ya. Harganya 150.000. Cuman sayangnya si FYC ini kan fokusnya dia ngejual di websitenya sendiri. Jadi kalau gue lihat di toko oranye ataupun toko hijau itu belum ada yang ngejual. Kalaupun ada biasanya reseller atau partneran dari si FYC Footwear-nya gitu. Cuman kalau di TikTok gue kurang tahu. Terus kalau kita ngomongin kualitas, FYC Footwear ini kan kanvas-kanvasan juga. Tapi dia juga punya insole yang nggak bisa dibilang bakyak, cukup tebel tapi nggak terlalu empuk dibandingkan Patrobas yang Patrofoamnya ya gitu. Tapi kalau soal kenyamanan, FYC ini mirip-mirip lah sama Patrobas. Selain itu desainnya juga cukup oke, dan beberapa artikel dari FYC Footwear itu udah pakai material suede, bro.
Tapi sayangnya harganya cukup mahal. Dan FYC yang pernah kita bedah itu FYC Offbeat yang Snow First, terus juga FYC yang Pro yang emang dikhususkan untuk para skateboarder. Dan itu harganya cukup mahal ya, sekitar 400 sampai 500 ribu gitu. Jadi kayaknya mending yang FYC klasik yang basicnya aja gitu buat anak sekolahan beli. Dan buat colorway-nya FYC footwear ini nggak macam-macam, dia basicnya di black dan black white terus black gum juga. Jadi aman lah buat anak sekolah biar aman di sekolah tanpa harus takut dikejar sama guru BK. Gitu guys. Rekomendasi yang ketiga adalah kanki bro. Cuman kankinya yang mana? Sebenarnya gue cukup banyak rekomendasi, tapi yang paling mentok kalau menurut gue adalah Story Honjo. Story Honjo yang pertama ataupun yang 2.0 itu worth it banget buat lu beli. Mengingat harganya juga nggak terlalu mahal, yaitu di kisaran 318.800 aja. Ini masih aman lah, apalagi anak-anak sekolah sekarang dapat THR, jadi bisa beli yang worth it aja. Kalau mau lebih mahal juga banyak gitu. Alasan kenapa Story Honjo yang gua pilih untuk anak sekolahan, karena dia punya colorway yang aman, itu nomor satu. Terus dari segi kenyamanan juga dia lebih nyaman bro. Dia udah pakai midsole yang konsepnya ini sebenarnya TPEE, modelnya kayak bus gitu. Di karakternya ini nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras juga. Selain itu juga kasih stability yang oke banget. Terus di bagian uppernya, karena dia udah pakai knit, ini nyaman banget bro. Walaupun sebenarnya ini bukan tipe 2 yang lebar, tapi ini tuh karena dia pakai knit jadi bisa melar. Dia ngasih akomodasi buat orang-orang yang kakinya lebar. Selain bisa mengakomodasi kaki lebar juga ini breathability banget. Ini bakalan cocok buat anak sekolah yang biasanya pakai sepatu dari berangkat sampai pulang gitu. Apalagi kalau pulangnya harus nongkrong lagi. Jadi kanki Story Honjo ini bakal cocok banget buat anak sekolahan yang kegiatan ini nggak cuma di dalam kelas gitu, tapi ada kegiatan luar kayak eskul ataupun olahraga. Ini sepatu bisa dipakai buat olahraga karena emang basicnya sepatu running gitu, tapi emang dipakai buat lifestyle-nya aja. Sebenarnya Story Honjo ini masih jadi masterpiece daripada kanki kalau menurut kita. Apakah artikel-artikel lain jelek? Bagus bro. Cuman yang paling affordable dan paling bagus dari segi kenyamanan ataupun kualitas, Story Honjo ini masih yang terbaik untuk saat ini. Dan untungnya, kanki ini masih restock untuk artikel Story Honjo ini. Walaupun size-nya sebenarnya ada yang kosong, ada yang enggak. Dan untungnya ada Story Honjo 2.0-nya. Gitu guys. Rekomendasi keempat itu dari brand Unert bro. Walaupun Unert ini sebenarnya harganya masih beda tipis sama kanki, tapi masih sedikit lebih mahal. Dan artikel yang gue rekomendasiin itu adalah Unert Fly Racer V2 ini bro. Ini gue pakai buat jalaton ya kemarin tuh ya, sekitar berapa ya? 42 kilo atau 38 gitu. Dari Bandung, alun-alun Bandung ke alun-alun Lembang yang elevasinya itu sangat tinggi, terus turun lagi ke alun-alun Bandung. Mantap luar biasa. Dari segi kualitas, Unert Fly Racer V2 ini cukup kuat di bagian meshnya. Meshnya ini bagus banget, walaupun di bagian stitchingnya ini antara suede bagian 2 dan mesh di bagian 2 boxnya ini udah lepas di kilometer berapa waktu gua jalaton. Tapi overall secara kualitas material ini bagus banget dan worth the price bro. Terus walaupun dia meshnya ini cukup tebal, dia ini ngasih breathability yang cukup oke. Walaupun gue bisa bilang nggak terlalu breathable banget lah. Masih ada panas-panasnya dikit. Dan yang paling gue highlight daripada Unert Fly Racer V2 ini adalah bobotnya yang ringan, yaitu cuma 300 belasan aja untuk size 42. Terus untuk karakter midsole-nya juga ini bukan tipe yang ngasih energi return, tapi dia ngasih energi absorption. Jadi ini bakalan cocok buat warga yang mohon maaf berat badan berlebih, terus yang biasanya ini kegiatannya banyak lari-lari tipis. Nah ini Unert Fly Racer V2 ini bakal cocok buat tipe warga yang kayak gitu. Tapi sayangnya di bagian alasnya ini nggak terlalu banyak rubber. Dia cuma ngasih rubber di bagian belakang sama di bagian depannya aja. Tapi ini untuk ngejar sepatu yang ringan wajar sih kayak gitu. Nah untuk harga dari Unert Fly Racer V2 ini yang gue sayangkan yaitu 429.000. Tapi dengan siluet yang secakep ini dan sepatu yang ringan, apalagi dipakai buat all rounder, terus kalian bisa pakai juga buat nongkrong pulang sekolah, menurut gue worth the price lah. Walaupun harus sedikit banyak merogoh kocek, apalagi kalau THR kalian tipis tahun kemarin. Sebelum masuk ke rekomendasi terakhir, gue ada honorable mention yaitu dari Kompas bro. Sepatu Kompas terkhusus buat artikel Tribunnya.
Kenapa? Karena jujur, artikel Tribun ini jadi salah satu artikel yang menurut kita kualitasnya ini udah naik jauh dibandingkan kualitas sebelumnya. Kita itu pernah bedah yang Tribun Darbots-nya itu, ratingnya udah cukup bagus loh untuk Kompas kalau dibandingkan dengan Velocity yang kemarin. Selain itu, yang harus gua akui nilai utama daripada sepatu Kompas itu adalah kompasnya sendiri, bro. Kalau kita ngomongin kualitas, ya Kompas bisa diadu lah sama sepatu lain gitu. Tapi kalau kita ngomongin marketing, dari hype, dari branding, ya sepatu Kompas ini menurut gua udah terlalu over lah untuk anak-anak sekolah gitu. Selain itu, harganya juga nggak terlalu nyekek lah buat anak sekolah yang THR-nya cukup gede. Kalau THR-nya kemarin cuma 500-400, kayaknya mending cari sepatu yang lain deh. Harganya itu untuk artikel Kompas Tribun ini yaitu 600 ribuan aja. Kalau kita ngomongin material uppernya, sebenarnya nggak terlalu spesial. Dia pakai mesh biasa, terus pakai suede. Tapi kalau kita ngomongin soal kualitas, sebenarnya Kompas ini masih jauh lah dibandingkan yang lain. Cuman ya gitu, hype-nya ini over sih kalau menurut gua untuk sepatu lokal. Materialnya ini masih pakai mesh yang banyak dipakai sama brand lokal juga. Terus dia juga pakai suede yang banyak ditemuin di mana-mana lah. Tapi untuk kolaborasinya sepatu Kompas ya gila sih, jujur hype dan gimmicknya ini the best. Untuk kenyamanan juga kalau menurut gua cukup, nggak terlalu lebay, nggak terlalu nyaman banget kayak gitu. Tapi ini udah oke lah untuk kegiatan sehari-hari. Apalagi kalau pulang sekolah ini wajib nongkrong sama teman-teman demi dapetin relasi. Menurut gue ya Kompas ini nyampe banget sih daripada teman-teman lu yang biasanya beli sepatu KW buat maksain gengsinya doang. Mending beli brand lokal, Kompas bro. Nyampe to the max. Dan yang terakhir gue harus rekomendasiin Ardiles Studebaker. Kenapa harus Ardiles Studebaker bang? Kenapa nggak Block Beat yang lu pakai dari Bandung sampai ke Surabaya? Jujur, kalau kita ngomongin Block Beat itu desainnya terlalu agresif. Kalau buat anak sekolahan ini bakal kelihatan mencolok banget. Mending pakai sepatu yang aman-aman aja. Desainnya clean, nggak terlalu rame, tapi juga nyaman buat dipakai harian. Studebaker ini, kalau bisa gue bilang dari semua rekomendasi yang gue kasih tadi, dia ini salah satu sepatu yang ringan banget bro. Ini sepatu walaupun belum pernah kita bedah, tapi dia udah dipakai sama kameramen kita selama Jalaton kemarin. Dan kata dia, ini nyaman banget bro. Dia kan sempat pakai Block Beat juga ya, nggak terlalu lama. Tapi kata dia, kalau dibandingkan Block Beat sama Studebaker, lebih nyaman Studebaker ini bro. Studebakernya yang 1.5 ya. Dari materialnya dia ini pakai mesh yang cukup breathable, lebih lah di atas sedikit daripada cukup. Terus dia juga punya beberapa struktur yang ngebantu si sepatunya ini biar nggak terlalu melar, karena si meshnya ini jujur melar banget bro. Terus dia juga ada sedikit tambahan plastik di bagian belakangnya untuk ngejaga si heel kayak gini, heel counter lah. Terus kalau kita ngomongin karakter midsole-nya, dia ini karakternya yang firm, tapi dia itu nggak terlalu keras kalau misalkan kalian pakai buat jalan ataupun berdiri lama. Nah, gue harus ngasih tahu satu hal. Kalau emang lu nyari sepatu yang cocok buat jalan ataupun berdiri lama, carilah sepatu yang karakter midsole-nya ini nggak terlalu cushion. Kenapa? Karena sepatu yang terlalu cushion itu pasti punya dampak buruk atau hal negatifnya, yaitu kurang stabil. Carilah sepatu yang karakter midsole-nya ini firm, jadi dia ngasih stability yang cukup oke. Terus dia juga harus punya heel counter yang bagus. Terus kalau misalkan kalian butuhnya ini sepatu yang buat jalan dan berdiri yang cukup lama, itu butuh upper yang breathability-nya bagus, terus lentur juga, terus juga gak bikin kaki kalian ini ketekan. Ibaratnya carilah yang toe box-nya ini lebar. Kalau bisa mah mending upsize. Untuk harganya, Ardiles itu biasanya kan jual di harga 300 sampai 500 ribu. Untuk performance-nya itu di harga 400 sampai 700 ribu. Nah untuk lifestyle-nya, terutama yang Studebaker 1.5 ini, dia harganya cuma 215 ribu. Masih sangat-sangat affordable untuk anak-anak sekolah. Bahkan nggak perlu minta duit dari orang tua. Bisa beli pakai duit THR ataupun duit tabungan sendiri. Untuk colorway-nya juga menurut gue cukup aman, walaupun bagian midsole-nya ini warnanya krim. Tapi mudah-mudahan bisa dipakai lah buat anak sekolahan yang teman-teman ini banyak pakai sepatu-sepatu yang warnanya juga cukup mencerang gitu. Buat dipakai daily, buat dipakai school ataupun buat dipakai olahraga juga cukup oke. Jadi nggak perlu bawa sepatu dua-dua buat olahraga buat KBM biasa. Jadi mending beli Studebaker 1.5 ini aja. Jadi gitu warga, gue udah ngasih rekomendasi buat anak-anak sekolah. Gak perlu beli sepatu-sepatu KW lagi, apalagi nyari sepatu yang harga diskonan, yang sebenarnya cukup khawatir lah untuk
dibeli. Karena di zaman sekarang apa sih yang nggak bisa dikawin? Kita ngomongin barcode bisa dikawin, ada di toko oren gue pernah nemu. Kita ngomongin dus box, itu kan ada stikernya nih, stiker PT importir, distributor dan lain-lain semacamnya, itu bisa dibuat. Jadi daripada gitu maksain beli brand luar demi ngejar gengsi. Kalau beli KW dengan harga miring kan sebenarnya kualitasnya juga perlu dipertanyakan ya. Jadi mending beli sepatu-sepatu rekomendasi dari brand lokal yang udah gua sebutin tadi. Kualitasnya oke, harganya masuk akal, desain juga sebenarnya nggak kalah banget. Ngomongin hype juga ada yang hype banget, culture banget. Untuk kenyamanan juga terbaik lah untuk anak-anak sekolah yang kegiatannya lebih banyak di sekolahan. Kalaupun buat nongkrong juga ada beberapa rekomendasi tadi yang gue sebutin bisa buat nongkrong juga. Kira-kira rekomendasi apa lagi nih yang perlu warga tahu biar warga ini nggak bingung pilih sepatu mana yang bagus ataupun yang enggak. Pilih sepatu yang cocok buat orang yang kayak gimana, karakternya kayak gimana, kegiatan yang kayak gimana. Bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Kayaknya cukup sekian, gue Oki pamit undur diri. Adios. Celana dalam Mas Gibran.